Opa, Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak sekalian, selamat malam dan shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menjalani kehidupan karunia-Nya kepada kita. Sebelum kita istirahat pada malam hari ini, kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah malam. Dan kita bersama-sama memulainya dengan memuji Tuhan dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor yang ke-264. Ayat 2 kita nyanyikan hingga ayatnya yang ketiga. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Dan kami tetap menantikan itu di dalam kehidupan kami. Pada malam ini Tuhan, kami akan membuka, membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua agar kami mendengar dengan baik dan melakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam ini sebelum kita istirahat terambil dari Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-22. Bunyi firman Tuhan demikian, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang
dari situ. Amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini diangkat satu tema perenungan, yaitu berhikmat. Salah satu bukti kita telah melihat Tuhan. Berhikmat, salah satu bukti kita telah melihat Tuhan. Amsal mencatat tentang seorang hamba Tuhan yang sangat syarat dengan hikmat dalam hidupnya, yaitulah Salomo. Jika demikian, apakah hikmat itu? Amsal pasal 2 ayat 11-22 menggambarkan, melukiskan bahwa hikmat tergambar dalam kebijaksanaan yang memelihara serta kepandaian yang akan menjaga agar terhindar dari jalan orang yang jahat. Ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Di sini jelas ditegaskan bahwa memiliki kebijaksanaan dan kepandaian agar supaya kita dapat terhindar dari jalan yang jahat yang mengucapkan tipu muslihat. Memiliki kebijaksanaan dan kepandaian akan membawa kita ke jalan yang baik, bukan jalan jahat seperti yang dimaksudkan di sini. Mereka yang menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita di atas penderitaan orang lain, atau bergembira di dalam melakukan kejahatan, yang berliku-liku jalannya dan bahkan sesat perilakunya. Mereka menentang yang baik, mereka mengucapkan tipu muslihat, membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Mereka meninggalkan terang dan bagaikan orang-orang yang mengenakan tutup mata dan berjalan, pastilah sesat, sehingga dibimbing oleh kebodohannya dan kesalahannya menuju kepada jalan yang pekat atau kebinasaan. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kadangkala dan bahkan mungkin seringkali diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, status sosial, politik, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Namun disinilah kita membutuhkan hikmat, karena tanpa hikmat kita seringkali melakukan yang tidak baik. Tetapi dengan hikmat digambarkan sebagai pohon yang hidup atau pohon kehidupan. Orang yang berhikmat dapat menempuh, orang yang berhikmat dapat memilih dan memutuskan sesuatu dalam kehidupannya dengan penuh keyakinan, karena dijamin oleh perkenan Allah untuk mendiami tanah yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenteraman sepanjang kehidupan mereka. Karena itu hikmat adalah buah hidup yang benar. Salah satu ciri orang yang berhikmat adalah, sekali lagi, meninggalkan jalan yang tidak benar, jalan yang tidak lurus, dan terus berserah kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya senantiasa menuntun kita, sehingga kita selalu dalam pikiran kita, tutur kata kita, tindakan kita seperti tindakan orang yang berhikmat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena nyata lagi kasih-Mu kepada kami, terbukti lagi pertolongan-Mu kepada kami, memberikan waktu sejenak untuk berjumpa denganmu melalui ibadah malam ini. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kiranya itu tetap menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan yang Allah karuniakan kepada kami. Tolong kami
Tuhan untuk menerjemahkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Kami susah, kami senang, kami gelisah atau kami pun tenang, kiranya firman-Mu menjadi patokan, menjadi terang dalam mengambil sesuatu keputusan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami. Dan pada malam ini Tuhan, kami akan istirahat. Tolonglah kami Tuhan dalam perseratan kami, baik secara pribadi, perseratan kami dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tahu pergumulan yang kami hadapi sekarang ini, suatu musibah, suatu wabah corona yang menggelisahkan banyak orang. Tapi ketika Tuhan bersama dengan kami, melakukan Tuhan yang Tuhan harus lakukan, dan kami lakukan apa yang kami wajib lakukan, pasti Tuhan akan memberkati kami semua. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami semua, berkatilah kami semua Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Mereka semua yang berusaha untuk memutuskan rantai corona ini atau penyakit ini Tuhan, biarlah mereka semua dikuatkan, para medis, para relawan, para pemerintah, Polri, TNI, dan terlebih masing-masing kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam kondisi yang kurang prima karena sakit. Pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, hiburkan yang susah, ingatkan yang lalai, dan teman yang sibuk di dalam kesibukan, dalam rangka kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan kami semua. Malam ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk orang tua kami kekasih, Oma Dasin Lolo, yang sedang dalam berjuang karena sakit penyakit. Tuhan kiranya pulihkan, Tuhan kiranya kuatkan, Tuhan kiranya sembuhkan Tuhan. Kau memberkati semua anak-anak semua, sehingga mereka semua kuat, bagi yang sudah ada merawatnya maupun yang sedang dalam perjalanan dari tempat mereka masing-masing. Bahkan kami jemaat-jemaat di sini Tuhan secara khusus, para majelis gereja, para pelayan-pelayan, pengurus organisasi intergerejawi, walaupun dalam kegelisahan kami karena virus corona ini, tetapi kami tetap melakukan tugas dan panggilan kami sebagai keluarga Allah. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Lanjutkanlah itu di dalam kehidupan kami, terlebih dalam perseratan kami pada malam ini. Biar kami istirahat dengan baik, besok kami bangun, dan kami melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dengarkan, sempurnakan doa kami. Kami sampaikan semuanya kepada di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, menghidupkan, dan menyelamatkan itu. Haleluya. Amin. Selamat malam dan shalom. Tuhan memberkati.